kurang lebih 3-4 minggu. Topik kita di dalam tema besar 2022 Now Declare Your Changes itu adalah mengenai status dan tanggung jawab. Dan sudah dimulai dari status sebagai baik Allah, tanggung jawabnya seperti apa. Status sebagai pemusik, singer, song leader, aser, kolektan, multimedia, bagian sound, itu tanggung jawabnya apa. Status sebagai gembala dalam pengertian universal atau umum itu sudah disampaikan 2 minggu yang lalu. Lalu status sebagai gembala terhadap sebuah penggembalaan menyangkut individu atau pribadi yang melayani sebagai gembala dalam gereja atau dalam sebuah persekutuan atau kelompok sudah disampaikan minggu yang lalu tentang tanggung jawabnya. Dan minggu ini saya akan menyampaikan status sebagai jemaat. Tanggung jawabnya seperti apa? Status as a members of the church. How he know his responsibility about his status as a members of congregation or members of church. Jadi setiap status yang melekat pada diri kita selalu ada tanggung jawabnya. Saya selalu kasih contoh setiap beberapa sudah 4 atau 4 minggu yang lalu sampai minggu yang lalu saya masih kasih ingat dengan contoh pragmatis yang paling sederhana, yaitu kalau sebagai ayah tanggung jawabnya terhadap istri, anak-anak atau rumah tangganya seperti apa. Kita semua tahu sebagai istri tanggung jawabnya terhadap suami dan terhadap anak-anak atau rumah tangganya seperti apa. Kita semua sudah tahu. Tanggung jawab sebagai anak, status sebagai anak, tanggung jawabnya seperti apa. Jadi setiap status itu memiliki tanggung jawab. Status sebagai seorang pejabat pasti dia punya tanggung jawab. Nah, setiap status itu memiliki tanggung jawab. Each status of the people there has responsibility. Jadi setiap tanggung jawab yang ada pada setiap manusia selalu harus disadari bahwa ada tanggung jawab di dalamnya. Kalau saudara membuka toko atau membuka CV atau PT, saudara punya status adalah pemilik PT, CV atau toko. Maka tanggung jawab saudara terhadap konsumen itu harus dilaksanakan, melayani dengan baik supaya konsumen datang dan pergi dengan tidak kecewa. Dan tanggung jawab yang lain, saudara harus membuat laporan pajak setiap tahun, sebab kalau tidak kena penalti. Nah, itu tanggung jawab. Semua yang ada di dalam hidup kita ketika kita memiliki status, maka kita harus tahu tanggung jawabnya. Kalau saudara status sebagai seorang ketua dalam satu kelompok, maka Anda harus tahu tanggung jawabnya bagaimana mengurus kelompok itu agar kelompok itu menjadi kelompok yang baik. Nah, hari ini, minggu ini, dalam minggu pertama saya akan berbicara mengenai status daripada jemaat. Kalau kita status sebagai
anggota jemaat, in our status as a church members, as a congregation, we must know our responsibility. Jadi kalau kita semua tahu kita sidang jemaat, maka sidang jemaat mesti tahu tanggung jawabnya seperti apa. Jadi statusnya itu ada tanggung jawabnya. Seperti minggu lalu, status kepala sidang ada tanggung jawabnya. Apa yang dia harus buat, apa yang dia harus kerjakan. Tanggung jawabnya dia mesti hidup benar, omong bisa dipercayai, tidak ada bohong, tidak ada dusta. Itu tanggung jawabnya. Dia punya pergaulan harus sopan santun. Dia jangan sampai jatuh dalam persinahan, percabulan. Dia jangan sampai jatuh di dalam perbuatan tidak senonoh. Itu tanggung jawabnya. Dia harus melayani dengan tulus, lurus, dan bagus. Itu tanggung jawabnya kalau punya status sebagai gembala. Nah sekarang, if our status as a church members, as a church congregation or members of the church, jadi kalau status kita sebagai anggota jemaat atau sebagai orang di dalam persekutuan bergereja, saya akan mulai sebab saya merasa bahwa menyatakan dan mengingatkan kita tentang status dan tanggung jawab kita. Ketika kita melakukannya, maka sadar atau tidak, kita telah melakukan tema besar kita di dalam gereja, in this church, Assemblies of God, in Jenderal Soeharto 25 in the district of City King, Kota Raja. Di Jalan Soeharto 25 di dalam kecamatan Kota Raja in Kupang, yang declare your changes. Sekarang tuturkan, jelaskan tentang perubahan kepada orang di sekitar kita. Jadi kalau kita melihat status, lalu kita tahu tanggung jawab dari status itu, tanpa disadari kita sudah melakukan akan tema besar itu, di mana hidup kita telah menjadi sebuah kesaksian, dan kesaksian itu menyangkut perubahan yang besar yang membuat orang lain akan ikut berubah karena perubahan kita. Nah, mari kita mulai dengan yang bagian pertama, tanggung jawab daripada if we speak to public, I am members of the church. Bila kita berkata atau kita menyatakan bahwa kita adalah anggota jemaat, kita adalah anggota dari sebuah persekutuan. Pertama, tanggung jawabnya seperti ini. Yakobus pasal 4 ayat 7. Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripada. Jadi ini tanggung jawab daripada sidang jemaat. Kalau statusnya sidang jemaat, tanggung jawabnya ialah melawan iblis. Jadi yang melawan iblis itu bukan pendeta khusus yang datang usir-usir setan, atau pendeta dari luar negeri, dari Australia, atau dari Amerika, atau dari Jakarta, atau dari tempat lain yang untuk usir-usir setan.
Atau ada orang khusus yang spesial usir setan? Tidak. Kita punya satu sidang jemaat, anggota dari satu persekutuan, anggota dari satu gereja. Maka tanggung jawabnya adalah mengusir setan. Ternyata kemampuan, ternyata otoritas untuk bisa mengusir setan sebagai tanggung jawab itu harus dimulai dengan satu tanggung jawab yang paling awal, yaitu dia bilang tunduk kepada Tuhan, submit to the Lord. Before you submit to the Lord, you cannot push out Satan from around you. Jadi kalau kita tidak tunduk, tanggung jawab kita ini kita tidak tunduk, kita tidak submit kepada Tuhan, kita tidak bisa usir setan. Setan itu ada di mana? Selama kita ada di atas bumi, sampai masuk ke dalam gereja saat ini, saudara jangan pikir bahwa setan tidak ada di sini. Saudara jangan pikir bahwa setan tidak ada di sekeliling kita, tidak ada di samping kita. Berhenti berpikir yang kelihatan super rohani, yang berkata bahwa setan tidak ada dalam gereja. Siapa bilang? Saya mau kasih contoh untuk kita tahu bahwa setan ada di sekitar kita. Setan ada di dalam gereja. Contoh, waktu kita diajak berdoa, mungkin pertama saudara ikut doa, tapi berdua 3 kalimat pendeta berdoa lalu saudara sudah tidak ikut berdoa. Itu membuktikan bahwa setan sedang intervensi untuk membiaskan, membuat Anda punya pikiran setan. Contoh yang lain, ketika kita diajak menyanyi, yang kalau kita tidak tahu penyanyian tidak ada masalah, tapi kita menyanyi tiba-tiba kita bisa berhenti karena kita mulai melambang buana dengan pikiran kita kemana-mana. Itu bukti setan sedang intervensi. Kita ada di mana? Menyanyi puji Tuhan. Pada saat kita baca Alkitab, tiba-tiba bacaan itu putus dan kita tidak tahu kita sudah baca sampai di ayat berapa. Nanti kalau kita sadar, saya mesti lanjut baca. Waktu kita berdoa secara pribadi, tiba-tiba kita tidak tahu mau lanjut dengan kata-kata apa, seperti putus di tengah jalan. Itu bukti setan ada intervensi. Bukti yang lain, di saat kita sedang mendengar khotbah serius, tiba-tiba ada notification di dalam HP kita, kita cepat angkat, kita sudah bias tidak. Khotbah yang selanjutnya sudah lewat, Anda sedang sibuk dengan notifikasi daripada HP yang ada. Iblis ada sampai di dalam gereja, sampai di dalam saku kita, sampai di dalam tas kita, iblis ada di sana. Nah, tanggung jawab kita usir setan. Lalu mungkin saudara bilang begini, Pak Pendeta, kan kita sudah puji Tuhan, kita sudah menyembah Tuhan, kita sudah berdoa dengan penuh Roh Kudus, kita sudah menyembah Tuhan. Mana setan ada dekat-dekat di sini, saudara? Saudara masih ingat Ayub ya, kitab Ayub? Anda lihat setan berapa kali pergi ke surga untuk ketemu Tuhan, untuk mempersoalkan tentang Ayub. Itu surga. Surga saja Tuhan, iblis pergi, apalagi gereja di bumi ini yang sebenarnya bukan surga sejati. Mana dia tidak ada di sini? Dia ada di sini. Tapi ketika we submit to the Lord, ketika kita tunduk kepada Tuhan dalam pujian, penyembahan, dalam hormat kepada Tuhan, mempercayai Tuhan sungguh-sungguh, setan ada tapi dia tidak bisa berbuat apa-apa. Dan
Dan itu satu cara untuk kita membuat melawan setan, yaitu fokus kepada Tuhan, tunduk kepada Tuhan sebagai tanggung jawab kita. Maka dengan sendirinya setan tidak bisa intervensi ke dalam pikiran, otak, dan hati kita, meskipun dia ada di sekeliling kita. Jadi jangan pikir bahwa di dalam gereja setan tidak ada. Di dalam tas saudara saja setan ada. Hanya dia tidak bisa bekerja, dia tidak bisa mempengaruhi kita ketika kita memiliki tanggung jawab kita sendiri, yaitu tunduk dan takut kepada Tuhan. Maka tanggung jawab berikutnya untuk menentukan karya dan intervensi iblis itu terlaksana. Kadang-kadang ada yang terlalu ekstrim, yang kanannya berlebihan. Berkeblah di dalam gereja tidak ada setan. Siapa bilang? Ketika kita sedang berdoa dan menyembah Tuhan, lalu kita ingat orang yang menyakiti hati kita, lalu hati kita tidak senang, ini sudah intervensi. Dia ada di situ. Nah, bagaimana kita berkemenangan? Firman Allah berkata, untuk melawan itu harus pertama submit to the Lord, tunduk dan taat, obey to the Lord, submit to the Lord, honor Lord God Almighty, hormat akan Tuhan yang Maha Kuasa. Nah, kalau bicara submit dan tunduk, saudara dan saya tidak perlu tiru kelompok-kelompok tertentu yang menyatakan hormat Tuhan dengan tunduk sampai cium tangan, sampai rata dengan lantai. Mungkin itu baik, tapi bukan yang benar, bukan yang terbaik. Sebab yang dimaksudkan submit to the Lord not about your body, but about your heart. Itu bukan menyangkut pada tubuh ini kita soya sampai ke tangan kepada Tuhan, tapi bagaimana hati ini tunduk dan hormat Tuhan. Sebab kitab yang dia berkata bahwa hati ini sumber segala yang jahat. Ketika hati ini tidak tunduk, biar tubuhmu tunduk, percuma. Saya pernah cerita satu ilustrasi pendek tentang satu keluarga yang satu sore mereka duduk nonton televisi, lalu anaknya yang sulung, yang masih umur 6 tahun atau 7 tahun, selalu berdiri di muka televisi, di depan televisi. Lalu papanya bilang, geser nak ke pinggir. Dia tidak geser. Dia tidak mau geser, sebab nak menghalangi, kami tidak bisa lihat berita di televisi. Tarik sama dia, pindah, dia kembali duduk situ menghalangi pandangan. Terpaksa papanya protes, dia menangis, tarik dia undur. Lalu dia bilang, papa, percuma kalau saya mesti undur dari kursi itu, tapi hati saya tidak undur dari situ. Percuma saya mesti tunduk sama papa dan mama dengan perintah itu, kalau hati saya tidak tunduk kepada papa dan mama, tidak ada gunanya. Saya akan kembali ke situ. Jadi ayat ini bicara tentang tunduk, bukan soal our body submit and salute, but our heart. How our heart honor God. Bagaimana hati kita tunduk dan hormati Tuhan, itu yang penting, sehingga we have authority to push out the devil and Satan, sehingga kita memiliki kuasa untuk menolak intervensi daripada setan dan iblis itu. Sebab kalau tidak ada penundukan diri sebagai bukti tanggung jawab kita, maka sia-sia kehidupan kekristenan dan nilai tentang status anggota jemaat itu sudah mulai kalah satu poin.
Iblis bentuknya macam-macam. Selalu digambar anak sekolah minggu, iblis itu selalu menakutkan. Gambarnya mengerikan. Menakutkan, ada pakai tanduk, mata besar, hitam, mulutnya merah besar. Wah, dia seperti mengerikan. Tapi sebenarnya secara logika iblis itu tidak seperti yang dilukiskan. Kalau dia mengerikan, mana orang semua suka dengan setan. Yang tidak bertobat, semua orang suka dengan setan. Itu berarti dia tidak mengerikan. Apalagi latar belakang setan itu kan malaikat yang terbaik, pemimpin pujian yang terbaik. Lucifer itu kan pemimpin pujian terbaik. Dia cakap, dia cantik, dia bercahaya. Bagaimana digambar dengan warna hitam menakutkan? Itu sebabnya banyak orang suka dengan iblis. Mereka yang tidak kenal kebenaran, yang tidak mau tunduk kepada Tuhan, mereka lebih suka dengan setan. Contoh sederhananya, Anda lihat kebebasan free sex di luar. Kalau free sex itu jelek bagi orang yang tidak mau tunduk kepada Tuhan, mereka tidak akan buat itu. Mereka lebih suka. Berarti itu cantik, itu bagus kan. Anda lihat korupsi. Koruptor melakukannya karena dia merasa korupsi sesuatu yang cantik, ya bukan buruk. Anda lihat orang selingkuhi istri orang atau suami orang. Kalau dia submit kepada Tuhan, dia akan tahu bahwa itu tidak benar. Tapi karena dia tidak tunduk kepada Tuhan, dia lihat itu cantik dan bagus. Dan memang latar belakang setan itu cantik, pintar membujuk dan lain-lain. Kita lihat kalau orang minum minuman keras, mabuk dan melakukan perbuatan-perbuatan tidak senonoh. Tapi kenapa dia mau? Karena dia tahu setan minuman keras itu cantik, bagus, maka itu dia teruskan. Dia suka. Tapi kalau dia sudah tunduk kepada Tuhan, baru dia tahu bahwa akibat daripada itu semua sangat berbahaya, sehingga dia memiliki otoritas untuk bisa mengusirnya. Dan ketika dia memiliki otoritas untuk melakukannya, itu adalah tanggung jawabnya. Second, number two. Kalau kita tahu, we know our status is a members of the church. Jika kita tahu bahwa kita adalah anggota gereja, anggota jemaat. Number two, nomor yang kedua ini, setelah nomor satu ia lakukan, ia memiliki wewenang, otoritas, dan tanggung jawabnya dalam mengelola wewenang itu ada di tangannya. Saya baca Matius pasal 16 ayat yang ke-18. Dan aku berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, my church. Jesus Christ speak to all apostles. That's on this rock I build my church, not my organization, but my church. Jadi kita lihat ini firman Allah, Tuhan Yesus bilang, saya bangun gerejaku, bukan organisasi gereja. Gereja yang saudara dan saya sudah dengar dalam khotbah berulang-ulang kali pada 2, 3 tahun, 4, 5 tahun yang lalu, dan bahkan dalam tahun 2021 sudah saya memberikan keterangan, gereja yang sesungguhnya yang Yesus bangun itu adalah kita. Sebab dalam pertama Korintus pasal 3 ayat yang ke-16 dia berkata, don't you know your body is the church of God, where Holy Spirit stay and live. Tidak
gereja mikro. Dan gereja makro itu adalah himpunan individu-individu dalam satu persekutuan berjemaat. Dan Yesus bilang, di atas batu karang itu tempat kokoh dan kuat, itu aku membangun jemaatku. Dan Yesus bicara tentang batu karang itu adalah dirinya. Maka itu firman Allah berkata Kristus adalah batu karang yang hidup itu. Dan Yesus mau ngomong, di atasku iman kepadaku aku membangun gerejaku. Dan bukan organisasi, bukan sebuah badan hukum, bukan. Dan gereja adalah jemaat. Nah, kalau kita katakan, if we say whole the world or people around us, my body is the church of God. Dan kita katakan kepada semua orang bahwa saya adalah tubuh Kristus, saya adalah gereja Tuhan, saya adalah jemaat Tuhan. Maka mari kita lihat tanggung jawab yang diberikan, karena itu status kita. Yesus yang membangun kita adalah jemaat, kita adalah anggota jemaat. Mari saya baca seterusnya. Dan Allah mau tidak akan menguasainya. Ayat 19. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga. Dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Bahasa Indonesia bilang, aku akan memberikan kepadamu kunci. Tapi bahasa Inggris sesuai dengan bahasa Yunani, ya, dia berkata, I will give to you keys. Keys bukan key. Kalau key ini satu kunci saja, tapi bahasa Indonesia kunci satu saja. Tapi bahasa Inggris sesuai dengan bahasa Yunani-nya mengatakan kunci-kunci. Jadi tanggung jawab kita pemegang kunci untuk apa? Kalau Anda buka kunci berkat buat anakmu, buat suamimu, buat istrimu, buat tetangga, buat sahabat, itu berkat terbuka. Kalau saudara punya tanggung jawab salah melaksanakan kunci tutup berkat, maka tutup berkat. Kalau saudara punya tanggung jawab membuka pintu kutub buat anakmu, buat keluarga, buat orang lain dengan cara yang tidak benar, maka Anda telah melaksanakan tanggung jawab yang keliru. Tapi Tuhan bilang, I will give to you keys to have power to open and close. Untuk memiliki kuasa untuk tutup dan buka. Ini tanggung jawab diberikan kepada kita. Kita memiliki satu tanggung jawab menentukan orang bisa ke surga atau orang ke neraka. Karena perilaku kita sebagai kunci yang diberikan. Jadi perilaku kita membuka jalan untuk orang ke neraka, maka tanggung jawab kita salah. Membuka pintu untuk orang ke surga, membuka pintu untuk orang ke celaka, membuka pintu untuk orang kepada kehidupan yang berkemenangan, membuka pintu untuk orang berzina, membuka pintu untuk orang tidak berzina, membuka pintu orang selingkuh untuk tidak selingkuh, membuka pintu untuk korupsi dan tidak korupsi, ada di tangan kita. Membuka pintu buat anak kita hidup benar atau tidak benar ada di tangan kita. Because God already give to us keys to open and to close. Sebab Tuhan telah memberikan kepada kita kunci untuk membuka dan menutup. Itu tanggung jawab kita. Jadi kalau umpama saudara pergi, kalau duduk ngomong gosip-gosip nama orang lain, saudara sedang pergi bawa kunci, buka untuk orang lain ikut gosip masuk neraka, kira-kira begitu. Saudara bawa pergi duduk dengan orang dan ajak pergi ke tempat pelacuran, saudara pegang kunci bawa orang ke tempat celaka. Tapi kalau saudara pergi dan ajak dia datang di gereja, saudara punya tanggung jawab buka kunci untuk setidak-tidaknya dia dengar ini. Kalau saudara makan di rumah, lalu saudara tidak ajak anak saudara berdoa bersama-sama, suami, keluarga, maka saudara sedang memegang kunci untuk
tidak mendidik anak itu takut dan hormat Tuhan atas berkat yang ada. God already give to us keys to open and to close the door. Tuhan sudah berikan kita kunci-kunci. Bukan satu kunci saja. Kunci kasih karunia diberikan kepada kita. Sehingga kalau kita omong dengan orang tentang kasih karunia Tuhan, orang dapat kasih karunia Tuhan. Anda telah membuka pintu kasih karunia buat orang, sehingga orang menikmati keselamatan. Tetapi Anda waktu ketemu orang dan hanya omong tentang dosa orang lain, Anda sedang membuka pintu untuk orang ikut bicara dosa orang lain. Tanggung jawab kebal. Tuhan Yesus bilang, I will build my church and I give them keys to open and to close, to loose and to bind, untuk melepaskan dan untuk mengikat, untuk membuka dan untuk menutup. Itu tanggung jawab kita. Jadi, mengapa saya harus bicara tentang status beberapa minggu ini? Supaya baik saya gembala, saudara jemaat, saudara pemusik, saudara leader, singer, semua yang mengambil pelayanan dalam gereja, dan semua yang menyadari bahwa my body is the church. My body is the place where the Holy Spirit stays. Maka tanggung jawabnya kalau tubuh kita bait Allah. When we realize our body is the temple of God, what inside? Kalau kita menyadari bahwa status kita adalah bait Allah, apa yang ada di dalam bait Allah? Yang ada di dalamnya itu adalah fakta tanggung jawab. Oh, di kalau bait Allah selalu ada tanggung jawab. Oh, ada tanda-tanda gereja, seperti ada salib, seperti ada penyembahan, seperti ada doa, seperti ada pujian, seperti ada baca Alkitab, seperti ada persekutuan. Itu adalah tanda, dan tanda ini membuktikan tanggung jawab. Sebab ketika orang lihat salib, orang akan tahu bahwa di sana terletak nilai kekristenan yang tinggi. Sebab terletaknya kasih yang besar. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara yang saya kasih, if we know our status is the members of the church, adalah anggota jemaat, ini bagian yang kedua. Nah, sekarang saya lanjut dengan bagian yang ketiga. The third is the mission. Yang ketiga adalah pelaku misi. Dan kalau kita tahu sebagai jemaat, ternyata kita punya tugas misi. Jadi bukan pendeta atau penginjil saja yang melakukan pekerjaan misi, kabar Injil, berkorban untuk menyelamatkan orang lain. Action of mission, that's all our task and our duty, our job. Not only pastor or shepherd or evangelist, but all of us. Jadi tugas, kewajiban, misi, melakukan misi. Itu bukan gembala, bukan pastor saja, bukan gembala saja,
bukan shepherd saja, bukan pembimbing saja, bukan penginjil saja, tapi kita semua menurut ayat ini. Mari kita baca dalam KPR pasal 8 ayat 4 mulai. Mereka yang tersebar itu, tersebar dari mana? Dari Yerusalem. Kenapa mereka tersebar? Karena ada tekanan, ada pressure, ada siksaan di Yerusalem terhadap anggota gereja jemaat mula-mula ketika tahun 300, kira-kira 330-an begitu. Waktu gereja mulai lahir, pada hari pencurahan Roh Kudus di loteng Yerusalem, 120 orang sebagai gereja pertama. Mereka mengalami tekanan pressure dari penjajah Roma. Waktu itu Roma yang berkuasa. Selain daripada penjajah Roma, karena Yesus lahir dan melayani di zaman jajahan Roma atas seluruh Timur Tengah, bahkan sampai ke India pun Roma punya jangkauan menjadi. Selain daripada Roma, bangsa Yahudi juga tidak mau terima kalau bilang Yesus itu Mesias. Jadi mereka dapat pressure dan tekanan dari berbagai sudut, dari penjajah, dari orang-orang mereka sendiri, yaitu bangsa Yahudi. Akibatnya mereka tersebar kemana-mana. Dan waktu mereka tersebar, apa yang mereka lakukan? They doing their task. They doing their job. They doing their duty. Mereka melaksanakan tugas mereka, tanggung jawab mereka, kewajiban mereka. Mereka punya kewajiban apa? Mereka yang tersebar itu menjelajah seluruh negeri itu sambil speak and share and says about gospel to everybody, yaitu memberitakan Injil, membagi Injil, menyampaikan Injil kepada semua orang. Mereka yang tersebar ini adalah jemaat di Yerusalem, anggota gereja di Yerusalem, anggota persekutuan di Yerusalem yang mengalami pressure dan tekanan yang luar biasa. Dan saya mau katakan, apakah kita nanti melaksanakan tanggung jawab kita dalam bagian nomor 3 ini, yaitu melaksanakan misi ketika kita dapat pressure dulu, ketika kita dapat tekanan dulu, ketika kita dapat usir dari republik atau provinsi ini dulu, atau kita diusir dari rumah kita dulu, atau kita ditolak oleh famili kita karena kita bertobat, karena kita menerima Yesus, karena kita ada dalam kelompok karismatik Pentakosta sebagai gereja yang dilabel dengan leading church, gereja yang menggembalakan gereja-gereja lain. Tentu tidak. Selagi belum ada pressure, we must know our job, our task, our duty. Kita mesti tahu tugas dan tanggung jawab kita sebagai jemaat, yaitu memberitakan Injil. Kan bukan gembala saja, bukan pendeta saja, kita semua. Kalau saya gembala, ya ditunjuk, dipanggil oleh Tuhan untuk membimbing saudara sesuai dengan firman Tuhan yang sudah disampaikan minggu lalu. Kalau saya punya jabatan atau tahu status saya sebagai gembala, maka saya punya tanggung jawab membawa domba ke rumput hijau, ke air tenang, kasih baring di tempat yang comfortable, yang aman, yang indah. Ketika ada pelajaran-pelajaran sesat menerobos ke dalam sidang jemaat, sama seperti Mazmur 23, jikalau ada musuh seteru lawanku menyerang aku, tongkat dan gadanya menolong aku. Itu bicara tentang kebenaran harus disampaikan
supaya jangan sampai domba-domba akan binasa, akan mati dengan pelajaran sesat, makanan yang tidak benar. Itu tanggung jawab. Sedangkan tanggung jawab kita semua, share the gospel of the Lord. Membagikan Injil Tuhan kepada semua orang. Kalau saudara berdiri di tengah lapangan Polda, saudara berkhotbah bilang itu menginjil. Kalau saudara berpikir berdiri di belakang mimbar sini lalu baru bilang itu bagi Injil, tidak. Kita ketemu seseorang lalu dalam percakapan normatif lalu kita sisip sedikit berita Injil di dalam, kita sudah memberitakan Injil. Kan memberitakan Injil itu ada dua bentuk, kesaksian perubahan hidup kita dan ayat firman Tuhan. Maka itu tema besar kita di 2022 in this church. Now declare your changes. Sekarang tuturkan perubahanmu. Tuturkan perubahan itu yaitu mungkin bukan bicara ayat-ayat firman Tuhan, tapi kehidupan kita yang dulu pemalas gereja sekarang lebih setia gereja. Oh tidak suka berdoa sekarang lebih suka berdoa. Oh dulu suka gosip, dulu suka omong orang, dulu suka buat yang aneh-aneh, sekarang sudah tidak. Itu namanya membagi Injil. Jadi kalau ibu di salon, ya ibu surat, orang datang bikin bagai muka, pasang alis mata, datang rebonding, isi sedikit firman Tuhan, begitu. Itu sudah bagi Injil. Saudara di chaos, saudara ada buka rumah makan kecil, atau saudara ada hidup di lingkungan di mana saudara tinggal, tak usah khotbah terlalu besar. Saudara punya perilaku yang berubah telah memberitakan Injil. Ada amin. Berikan dulu sanjungan bagi kita. Kalau kita mengaku kita adalah anggota gereja, maka our duty, our task, our job is to share gospel. Not we read the Bible to the people, but how our life change before that. Dan bukan soal baca Alkitab di hadapan banyak orang, tapi bagaimana hidup kita yang dulu lain sekarang lain. Berikan senyuman kembali. Maka kita sudah laksanakan tanggung jawab kita. Dan yang memasuki yang terakhir, saya mau berikan penegasan dulu apa yang Paulus mengatakan mengenai pemberitaan Injil dalam pertama Korintus, 1 Corinthians chapter 9 verse 16, ayat yang ke-16. For if I preach the gospel, I have nothing to boast of, for necessity is laid on me. Yes, who is me? Dia bilang, ya, terkutuklah bagiku if I do not preach the gospel. Kalau saya tidak memberitakan Injil, pertama saya yang terkutuk. Jadi kadang-kadang orang bilang begini, kasihan ya, itu orang di sana sampai ada orang ngomong Injil sama dia, ya. Jadi dia kasihan, mati di dalam dosa, dia susah, dia celaka, dia menjadi orang terkutuk. Mungkin omong ini benar, tapi bukan yang paling benar. Yang paling benar itu, yang tidak kabar Injil itu yang pertama terkutuk. Firman Tuhan berkata begitu, saya baca. Karena jika aku memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan untuk memegahkan diri, sebab itu adalah keharusan bagiku. Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Jadi kalau saudara tidak dikabar Injil, jangan pikir orang lain yang tidak dengar Injil lebih dahulu terkutuk. Bukan, kita yang tidak melaksanakan pekabaran Injil lebih dahulu terkutuk.
Saya senang banyak kesaksian hari ini. Tiap pagi dia dapat kiriman ayat firman Tuhan dari teman-temannya. Tiap pagi dia dapat ayat. Dia sudah bagi Injil. Daripada kirim berita bikin aneh-aneh, daripada kirim berita gosip, daripada kirim berita kabar-kabar yang aneh. Dan yang terakhir, keempat, tanggung jawab. Kalau kita punya status sebagai jemaat, in Hebrew chapter 10 verse 25. Not forsaking the assembly of ourselves, as it is the manner of some, but exhorting one another, and so much the more as you will see the day approaching. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Dan kalau kita anggota jemaat, tanggung jawab kita harus selalu ada dalam ibadah, harus selalu ada dalam persekutuan, selalu ada di dalam pertemuan-pertemuan sembahyang, doa dan puasa, selalu ada di dalam KTB, kelompok tumbuh bersama, selalu ada di dalam persekutuan keluarga, selalu ada di dalam persekutuan lingkungan dalam memuliakan Tuhan, sebab itu tanggung jawab dari jemaat. Ketika kita bilang jemaat, anggota jemaat, maka kita punya tanggung jawab, harus semangat dalam persekutuan beribadah. Mari berikan sanjungan terbaik dari Tuhan dan silakan berdiri. 4 poin ini akan membuat kita tanpa sadari kita sudah melakukan tema besar kita, yaitu now declare your changes. Sekarang tuturkan dengan sempurna akan perubahan kepada sesama. Tunduk sejenak.